Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, rekan-rekan mahasiswa dan dosen yang saya Rizky Siva Anissa, rekan saya Robi Rosa Aldiansyah, Syafiq Wibowo Alfreda, dan Saifullah Yusuf. Kami berempat telah menyusun materi ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana data saling terhubung secara dua arah. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang double linked list, struktur data linear dengan navigasi dua arah yang dinamis dan efisien. Berbeda dengan single linked list yang hanya bisa bergerak maju, double linked list menawarkan fleksibilitas lebih dengan kemampuan navigasi dua arah, yaitu maju dan mundur, melalui penggunaan dua penunjuk atau pointer, yaitu next dan previous. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita mulai pembahasannya. Materi yang pertama mengenai pengertian dan struktur anatomi dari double linked list akan disampaikan oleh Saifullah Yusuf. Kemudian materi yang kedua, analogi gerbang kereta api eksekutif akan disampaikan oleh rekan saya, Robi Rosa Aldiansyah. Kemudian materi yang ketiga yaitu karakteristik dan peningkatan integritas memori dan evaluasi akan disampaikan oleh rekan saya Syafiq Wibowo Alfreda. Dan yang terakhir, implementasi bahasa C++ akan disampaikan oleh saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu double linked list. Dalam struktur data double linked list atau DLL adalah sekumpulan simpul atau node yang saling terhubung di mana setiap simpul memiliki dua petunjuk atau pointer. Berbeda dengan single linked list yang hanya bisa berjalan satu arah. DLL yang bisa disebut double linked list memungkinkan kita untuk bergerak maju dan mundur dalam daftar. Oke, di sini kan ada juga struktur simpul atau node struktur yang terdiri dari ref pointer, data, dan next pointer. Ref pointer itu menunjukkan ke node sebelumnya seperti contoh yang di atas tersebut. Dan di sini juga ada data yang di data berarti itu nilai yang disimpan. Terus juga ada next pointer yang berarti menunjukkan ke node berikutnya. Di sini juga ada perbedaan dengan single list. Jadi single list itu hanya bisa bergerak satu arah yaitu maju, dan yang kedua ini double linked list yaitu bisa maju dan mundur. Jadi intinya double linked list itu seperti rantai dua arah, bisa ditelusuri bolak-balik begitu. Di sini ada konsep alur node. Yang pertama itu dimulai dari node awal atau head. Di sini ada pointer ref sama dengan 0, yang berarti tidak ada node sebelumnya. Terus di sini ada yang di tengah. Jadi setiap node itu mempunyai ref dan next. Yang di sini ref ke node sebelumnya dan next itu ke node berikutnya. Dan di sini ada node akhir atau tail yang berisi pointer next sama dengan 0, berarti tidak ada node setelahnya. Jadi kita bisa analogikan seperti gerbong kereta api. Bayangkan sebuah rangkaian kereta api memiliki sebuah gerbong yang terdapat pintu di setiap ujungnya, yang bisa kita sebut pintu belakang dan pintu depan. Jika Anda berada di gerbong ketiga, Anda bisa dengan mudah berjalan ke gerbong nomor 4 atau kembali ke gerbong nomor 2. Jadi kalau semisal kalian di gerbong 3 itu gampang ke belakang, gampang ke depan juga. Nah, dalam kereta juga memiliki ujung kereta, yang bisa disebut masinis dan gerbong paling belakang. Nah, masinis di gerbong paling depan tidak punya pintu untuk menuju ke depannya lagi atau mengarah ke ruang kosong atau bisa disebut 0. Nah, penumpang di gerbong paling belakang tidak punya pintu untuk melangkah lebih
jauh ke belakang lagi atau mengarah ke ruang kosong atau bisa disebut juga nol. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari yang kelebihannya. Yang pertama yaitu navigasi dua arah, memungkinkan pergerakan maju dan mundur secara fleksibel, sangat berguna untuk aplikasi seperti browser history atau editor teks. Kelebihan yang kedua yaitu penghapusan efisien, yaitu mempermudah penghapusan simpul di tengah daftar karena simpul tersebut sudah menyimpan referensi langsung ke simpul sebelumnya. Kita tidak perlu melakukan traversal atau penelusuran ulang untuk mencari siapa tetangga belakang simpul tersebut. Yang selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu memori lebih banyak. Secara fisik membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar dibanding single linked list karena adanya penambahan slot untuk pointer pref di setiap simpul. Kekurangan yang kedua yaitu implementasi lebih kompleks. Perlu mengatur dua pointer setiap kali insert atau delete. Kode program menjadi lebih panjang dan rumit. Kesalahan kecil aja dalam logika pointer menyebabkan memori lag atau program berhenti atau bisa disebut crash. Yang selanjutnya ada peringatan integritas dan memori. DLL pemborosan memori, yaitu jika sebuah aplikasi hanya membutuhkan navigasi satu arah atau hanya maju saja, pengguna DLL dianggap tidak efisien. Hal ini karena setiap simbol membuang ruang untuk menyimpan pointer pref yang tidak pernah digunakan. Lalu ada risiko simpul hantu. Ini adalah kesalahan umum di mana pointer next sudah diperbarui ke simbol baru, tapi pointer pref pada simbol tujuan masih menunjukkan ke alamat lama atau tidak diperbarui. Hal ini dapat merusak integritas struktur data dan menyebabkan bug pada navigasi mundur. Selanjutnya evaluasi efisiensi. Itu pencarian tetap ON. Meskipun DLL hebat dalam navigasi, mencari data spesifik tetap harus menelusuri simpul satu persatu dari awal atau dari akhir, sehingga kompleksitas waktunya tetap linear. Keunggulannya hanya pada proses penghapusan O1. Jika alamat simpul yang ingin dihapus sudah diketahui, karena kita bisa langsung mengakses tetangga kiri dan kanannya tanpa perlu mencari-carinya lagi. Yang terakhir ada logika rumit, yaitu ilustrasi puzzle menunjukkan bahwa mengelola DLL itu membutuhkan sebuah kedisiplinan yang tinggi. Setiap kali menambah atau menghapus simpul ada 4 pointer yang harus diperbarui dengan tepat. Itu 2 pada simpul baru dan 2 pada simpul lama, dan masing-masing 1 pada simpul tetangganya. Di sini saya akan menjelaskan kode program C++ dari Stack yang merupakan implementasi sederhana dari double linked list yang digunakan untuk mensimulasikan sebuah playlist lagu. Struktur dasar yang digunakan adalah stack node yang berisi 3 bagian, yaitu judul lagu untuk menyimpan nama lagu, next sebagai penunjuk ke node berikutnya, dan brief sebagai penunjuk ke node sebelumnya. Jadi, di setiap elemen dalam playlist itu saling terhubung 2 arah. Selanjutnya, fungsi tambah lagu node hit string judul digunakan untuk menambahkan lagu ke dalam playlist. Pada baris node lagu baru sama dengan new node, artinya program membuat node baru di dalam memori. Kemudian lagu baru judul lagu sama dengan judul, berarti judul lagu diisi sesuai dengan parameter yang diberikan. Dan lagu baru next sama dengan null pointer menunjukkan bahwa sementara ini lagu baru belum memiliki lagu setelahnya. Pada kondisi if, hit sama dengan null pointer, artinya jika hit masih kosong atau belum ada lagu sama sekali, maka lagu baru brief sama dengan null pointer menandakan bahwa lagu pertama tidak memiliki lagu sebelumnya, dan hit sama dengan lagu baru menjadikan lagu tersebut sebagai awal playlist. Jadi, jika kondisi ini terpenuhi, fungsi langsung berhenti dengan return. Namun, jika playlist sudah berisi lagu, maka program akan mencari node terakhir. Hal ini dilakukan dengan node terakhir sama dengan hit, yang berarti mulai dari node pertama, lalu while,
terakhir next tidak sama dengan null pointer, artinya selama masih ada note berikutnya, maka terakhir sama dengan terakhir next akan terus berpindah sampai menemukan note terakhir. Setelah note terakhir ditemukan, terakhir next sama dengan lagu baru, berarti note terakhir sekarang menunjuk ke lagu baru. Dan lagu baru brief sama dengan terakhir, membuat lagu baru menunjuk kembali ke note sebelumnya. Nah, disinilah terlihat hubungan dua arah dalam double linked list. Fungsi berikutnya adalah putar maju note-note yang berfungsi untuk menampilkan playlist dari depan ke belakang. Pada si out memutar maju next, program mencetak judul output. Kemudian, while note tidak sama dengan null pointer, berarti selama note masih ada, program akan mencetak judul lagu melalui cout panah note judul lagu. Kondisi if note next sama dengan null pointer break, artinya jika sudah sampai di lagu akhir, maka perulangan dihentikan. Jika belum, maka note sama dengan note next akan memindahkan posisi ke lagu berikutnya hingga semua lagu ditampilkan. Pada fungsi utama main, program dimulai dengan note playlist sama dengan null pointer, yang berarti playlist awalnya kosong. Kemudian fungsi tambah lagu playlist song A, tambah lagu playlist song B, dan tambah lagu playlist song C dipanggil untuk menambahkan 3 lagu secara berurutan ke dalam playlist. Karena setiap lagu ditambahkan di akhir, maka urutan akhirnya adalah song A, song B, lalu song C. Terakhir, fungsi putar maju playlist dipanggil untuk menampilkan semua lagu dari awal hingga akhir, sehingga output yang dihasilkan adalah daftar lagu yang tersusun sesuai urutan penambahan. Kapan sebaiknya tidak menggunakan double linked list? Meskipun double linked list terlihat lebih fleksibel dibandingkan dengan single linked list, jangan terjebak dalam asumsi bahwa lebih banyak fitur selalu lebih baik. Jika aplikasi Anda hanya melakukan pembacaan data secara linear, seperti memproses antrian pesan sederhana, dan kapasitas memori sangat terbatas, misalnya pada sistem embedded, maka penggunaan double linked list adalah pemborosan. Setiap pointer pada sistem, yaitu 64 bit, memakan 8 byte. Jika Anda memiliki jutaan data kecil, penggunaan 2 pointer, next dan brief, akan menggandakan overheat memori Anda secara signifikan dibandingkan hanya menggunakan 1 pointer. Sekian pemaparan dari tim kami, semoga penjelasan tentang double linked list dan implementasinya dalam playlist lagu bisa menambah pemahaman dan bermanfaat. Sama seperti double linked list, sebuah tim akan kuat jika setiap anggotanya saling mendukung dan terhubung dengan baik satu sama lain. Terima kasih.